maka pemerintah daerah responsif. Belum tentu. DPR begitu dipilih langsung oleh rakyat, apakah kemudian jadi peduli sama kepentingan rakyat? Belum tentu. Saya beri contoh. Salah satu sebab adalah, ini aturan main nih, tidak ada aturan yang mengharuskan voting di DPR diumumkan kepada pemilihnya. Tidak ada. Jadi kalau misalnya Mas Faiz anggota DPR, saya konstituennya, saya tanya, Mas Faiz, selama 2 tahun Mas Faiz setuju pada undang-undang apa saja, tidak setuju pada undang-undang apa saja? Tidak bisa jawab. Banyak sekali aturan main kita yang tidak diatur detail, sehingga membuat proses politik kita itu menjadi mudah dikendalikan. Apalagi tambahan nih, tidak ada pengaturan soal pendanaan. Nah ini yang tadi ceritakan sama Ustaz Jazir, tidak ada. Ini Indonesia ini salah satu negara mempraktekkan katanya demokrasi, tapi keuangan partai, pembiayaan politik, pembiayaan kampanye tidak diatur sama sekali. Tapi ini mau diatur juga repot. Kenapa? Ketika mau dibiayai oleh negara, rakyat protes. Awang sudah korupsi, masa dibiayai. Di sisi lain, yang di partai politik bilang, wah saya nggak mau dibiayai, karena kalau dibiayai akan diperiksa sama BPK. Ini membuat sampai dengan sekarang kita tidak pernah mengatur. Lawang masjid aja ada laporan keuangannya kok. Haruskah partai punya laporan keuangan yang dilaporkan pada publik? Harusnya ada. Pembiayaan kampanye, pembiayaan partai, pembiayaan semua aktivitas. Nah, jadi Mas Afif, PR kita meneruskan yang tadi, banyak sekali aturan main yang tidak dibuat. Karena tidak dibuat, maka menjadi ruang kosong. Ruang kosong dimanfaatkan. Ini menurut saya PR terbesar kita. Tapi soal demokrasi sendiri, definisinya tuh banyak sekali Mas Afif. Lebih dari 560 definisi. Jadi ketika jenengan bilang demokrasi, belum tentu sama dengan saya pahami. Oke? Itu sebabnya kenapa samakan dulu nih. Apa? Menyelesaikan persoalan-persoalan publik dengan cara damai, dengan menggunakan institusi, itu bisa disebut demokrasi. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Ada yang melalui one man one vote, ada yang melalui musyawarah. Dan yang mempraktekkan ini pertama kali sebenarnya, mempraktekkan musyawarah menentukan pemimpin, itu ketika Rasulullah SAW wafat. Kemudian ada musyawarah menentukan khalifah. Siapa yang terpilih? Abu Bakar. Kita jangan membayangkan hari ini, kita bayangkan era itu. Di era itu, seorang menjadi pemimpin kalau menang perang, kalau angkat senjata bertempur, bukan lewat musyawarah. Karena itu kita bisa bilang, di era Madinah waktu itu dipraktekkan sebuah musyawarah yang hari ini kita gunakan istilah demo. Waktu itu nggak pakai istilah demokrasi. Tapi waktu itu pimpinan. Bayangkan berapa tahun itu? Selama 29 tahun 4 khalifah. 29 tahun. Itu di bawah prinsip-prinsip musyawarah yang di masa itu barang aneh. Tidak ada pemimpin dipilih melalui musyawarah. Pakai garis darah atau pakai menang perang. Pakai kekerasan. Ini sebuah periode yang luar biasa. Dari tahun 632 sampai 661 Masehi. Itulah masa yang kita bisa rujuk sebagai satu periode keemasan kepemimpinan. Sayang sesudah itu kemudian kita kembali kepada sistem turunan.
kembali pada sistem turunan. Sebelumnya tidak. Dan inilah periode yang harus kita pelajari bersama. Nah, hari ini terjemahannya beda-beda, gitu ya, Bang Afif ya. Termasuk periodenya Umar bin Abdul Aziz ya. Semua. Nah, ini salah satu contoh. Umar bin Abdul Aziz itu salah contoh. Seorang khalifah yang dikenang sampai sekarang. 14 abad kemudian kita masih sebut Umar bin Abdul Aziz. Hanya 3 tahun memimpin. Itu dia. Umar bin Abdul Aziz diingat 14 abad, padahal hanya menjabat selama hampir 3 tahun. Tidak sampai 3 tahun. Jadi dia tidak butuh 2 periode, dia tidak butuh 3 periode, nggak butuh, karena dia tahu bukan masa jabatan yang menentukan, tapi perbuatan kepemimpinan yang membuat dia dikenang sepanjang perjalanan manusia. Dan dikenangnya bukan karena barang yang ditinggalkan. Ada bangunan yang ditinggalkan? Ada. Jembatan? Enggak. Wis nyebutnya tol itu loh. Zaman itu belum ada cepet tol banget kalau begitu ya. Oke. Ya. Nah, itu contoh bagaimana kepemimpinan itu bisa dikenang sepanjang masa. Mudah-mudahan kita akan dapat lagi seperti Umar bin Abdul Aziz nantinya. Oke, satu tadi, sorry, yang kaos ungu dari sahabat Tuli ya. Iya, sebentar. Sabar Pak, sabar. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya, nama saya Diki. Ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat datang untuk Pak Anies. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan pendidikan inklusif nih Pak, gitu. Kalau kita lihat di Indonesia tuh masih kurang inklusif secara pendidikan, apalagi terkhusus bagi kami kebutuhan juru bahasa isyarat bagi teman-teman tuli itu masih banyak harusnya. Tapi ternyata pendidikan inklusif yang dibangun itu hanya sekedar nama gitu, untuk mereka bisa menerima disabilitas tanpa aksesibilitasnya. Nah, jadi kayak nama tapi tetap ada hambatannya aja bagi kami untuk bisa mengakses pendidikan gitu. Nah, dan saya ingin tahu gitu kan dari pengalaman Pak Anies gitu, bagaimana sih gitu kami bisa membangun kualitas pendidikan yang baik, terkhusus juga adanya juru bahasa isyarat bagi akses bagi kami ataupun teman-teman disabilitas lainnya, misalnya teman-teman disabilitas mental, intelektual dan lainnya. Karena kami lihat sampai sekarang hanya sekedar nama untuk pendidikan inklusif, tapi tidak ada betul-betul kemajuan, malah kemunduran bagi saya gitu, saya lihatnya gitu ya. Okay. Mungkin tadi kan Pak Anies bisa jadi nanti akan jadi calon presiden selanjutnya gitu ya. Nah, kira-kira apa nih Pak yang bisa diberikan gitu terkait dengan pendidikan inklusif itu sendiri? Terima kasih. Terima kasih. Silakan Mas Anies langsung dijawab. Diki ya, betul. Siapa namanya tadi? Diki ya. Oke, bantu untuk menerjemahkan ya. Terima kasih Diki. Jadi di masyarakat kita ada kelompok yang membutuhkan perhatian ekstra dan perlindungan ekstra. Siapa itu? Ada 4 kelompok. Ini harus dapat perhatian ekstra. Kalau mereka dapat perhatian ekstra, yang lain aman. Ya, 1, penyandang disabilitas. 2, anak-anak. 3, lansia. 4, perempuan, wabil khusus ibu hamil. 4 ini. Bila 4 ini diberikan perhatian serius, sisanya insya Allah aman. Nah, seringkali kita tidak menganggap 4 ini sebagai kelompok penting untuk dapat prioritas. Begitu negara mengatakan 4 ini prioritas, maka terjemahan ke bawahnya adalah 1, soal penterjemah bahasa isyarat, soal pendidikan untuk penyandang, bukan sekolahnya, aksesnya. Terus sekalian kita bikin sekolah, nih misalnya tinggalnya di sekitar Jogokarian, tapi bikin sekolah disabilitasnya dekat Pakem sana. Bayangkan
tiap hari